Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga kesehatan, kebaikan selalu menyertai kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang lingkungan belajar model pembelajaran kelompok. Sebelum kita melanjutkan diskusi pada hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut pembahasan selengkapnya. Definisi pembelajaran kelompok. Model pembelajaran kelompok adalah model pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya anak dibagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Jadi, model pembelajaran kelompok di sini adalah dalam pembelajaran anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Bisa 3, bisa 4, tergantung jumlah anaknya. Ketika anaknya berjumlah 15, maka bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok beranggotakan 5 anak. Dan tergantung kebutuhan, ya, tergantung kebutuhan dari anak dan juga tergantung ya bagaimana guru itu dalam membagi kelompok. Dalam satu kali pertemuan, anak harus menyelesaikan 3-4 kegiatan dalam kelompok secara bergantian dengan tuntas. Artinya dari 3 kelompok tadi, masing-masing kelompok nanti menyelesaikan 3-4 kegiatan dalam satu hari. Nah, kelompok anak kelompok 1 nanti ketika sudah selesai nanti pindah ke kelompok 2. Kelompok 2 kalau sudah selesai nanti pindah ke kelompok 3. Jadi dalam pengerjaannya satu kali pertemuan anak menyelesaikan ya 3-4 kegiatan sesuai dengan yang direncanakan oleh guru. Apabila dalam pergantian kelompok terdapat anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya. Jadi ketika ada anak yang sudah menyelesaikan 3-4 kegiatan tadi, maka anak tersebut dapat menentukan kegiatan lain sejauh kelompok lain tersedia tempat, gitu ya. Artinya ketika sudah menyelesaikan satu kegiatan, anak bisa berpindah di kelompok berikutnya. Artinya berpindah di situ adalah mengerjakan kegiatan kelompok berikutnya. Namun apabila tidak tersedia tempat, maka anak tersebut dapat bermain pada tempat tertentu di dalam kelas yang telah disediakan guru, yang disebut dengan kegiatan pengaman. Ya. Jadi kegiatan pengaman di sini adalah tempat ya yang digunakan atau dimanfaatkan oleh anak untuk bermain ketika sudah menyelesaikan kegiatan pada kelompoknya, gitu ya. Ini. Jadi di sini
Anak dapat bermain pada tempat tertentu di dalam kelas yang telah disediakan guru, yang disebut dengan kegiatan pengaman. Gitu ya. Kemudian, pada kegiatan pengaman, sebaiknya disediakan alat-alat yang lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema atau subtema yang dibahas. Jadi di kegiatan pengaman tadi itu disediakan alat permainan edukatif yang bervariasi, yang beragam, gitu ya. Dan sebisa mungkin disesuaikan dengan tema atau subtema pembelajaran. Tetapi manakala keterbatasan alat permainan edukatif, maka disediakan saja alat-alat permainan edukatif yang ada di lembaga. Begitu. Nah, kegiatan pengaman disediakan atau ditata di bagian belakang atau di sudut ruang kelas supaya yang tidak mengganggu atau supaya tidak mengganggu anak-anak lain dalam kelompok. Artinya kegiatan pengaman di sini itu posisinya, tempatnya itu agak berjauhan dengan pembagian kelompok tadi. Ya, misalnya di pojok belakang begitu. Kemudian nanti anak-anak yang sudah selesai diarahkan ke kegiatan pengaman. Ya, harapannya apa? Tidak mengganggu anak-anak yang lain yang sedang mengerjakan tugas di kelompoknya. Yang berikutnya adalah pengelolaan kelas model pembelajaran kelompok. Penataan perabot, jadi kalau kita ingin melakukan pengelolaan, penataan kelas, ya model kelompok ini, maka yang pertama penataan perabot di ruangan harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jadi guru sudah menyiapkan dulu alat-alat yang akan digunakan, ya, atau kegiatan apa saja yang akan diberikan kepada anak. Pengelompokan meja dan kursi gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan sehingga ruang gerak peserta didik leluasa. Jadi gerak anak-anak itu leluasa ya. Susunan meja kursi dapat berubah-ubah pada waktu mengikuti kegiatan. Anak tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat juga duduk di tikar atau karpet. Artinya dalam pembagian kelompok ini sangat fleksibel ya, disesuaikan dengan kreativitas oleh masing-masing guru yang ada di lembaga tersebut atau yang ada di kelas begitu. Dinding dapat digunakan untuk menempelkan informasi yang dipergunakan sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan anak, tetapi jangan terlalu banyak sehingga dapat mengganggu perhatian anak. Nah, ini bisa juga misalnya anak berikan tugasnya tempel di dinding, kemudian masing-masing kelompok suruh melihat tugas tersebut misalnya ya, atau melihat contoh dari tugas tersebut. Nah, itu bisa. Atau disediakan meja ya, kalau kelompoknya 3 disediakan meja 3, kemudian nanti disediakan bentuk kegiatan yang harus dikerjakan oleh anak, itu juga bisa. Jadi penataan ini sepenuhnya diserahkan kepada guru, tergantung inovasi, tergantung kreativitas dari masing-masing guru. Peletaan dan penyimpanan alat bermain diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya,
sehingga dapat melatih anak untuk pembiasaan yang ingin dicapai, seperti kemandirian, tanggung jawab, membuat keputusan, kebiasaan mengatur kembali peralatan, dan sebagainya. Ini adalah cara menata ya, menata alat permainan edukatifnya. Alat bermain untuk kegiatan pengaman diatur dalam ruangan sehingga dapat berfungsi apabila diperlukan oleh anak. Jadi tetap kegiatan pengaman itu dijadikan satu ruangan dengan kegiatan inti atau kegiatan di masing-masing kelompok tadi. Penataan kegiatan pengaman dilakukan di belakang atau sudut ruang kelas supaya tidak mengganggu konsentrasi anak. Artinya mengganggu konsentrasi anak kalau terlalu dekat begitu ya, nanti anak-anak kan akan fokus pada alat-alat permainan, alat-alat bermain yang ada di kegiatan pengaman. Nah, desain pengelolaan kelas, model pembelajaran kelompok ya, ini jadi di sini ada misalnya ini kelas ya, kita gambarkan ini adalah kelas ya. Di sini ada pintu gitu ya. Kemudian sini ada papan tulis, kemudian di sini kita bagi kelompok. Nah, modelnya bisa seperti ini. Atau mau dijejer kelompoknya boleh, kelompok 1, 2, 3 juga boleh. Jadi tergantung kreativitas gurunya lah untuk pembagian kelompoknya. Kemudian kegiatan pengaman itu ada di pojok di sini, boleh pojok kiri, boleh pojok kanan, itu boleh ya. Jadi yang terpenting agak jauh dengan pembagian kelompok ini. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu konsentrasi anak gitu ya. Jadi proses pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada guru. Langkah-langkah kegiatan model pembelajaran kelompok. Yang pertama ya, kegiatan awal. Ini kurang lebih 30 menit gitu ya. Kegiatan pendahuluan atau awal dilaksanakan secara klasikal. Jadi semua anak duduk di bangkunya masing-masing begitu. Kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas, dalam satu satuan waktu, dengan kegiatan yang sama dan sifatnya pemanasan. Misalnya berdoa, melakukan presensi, bernyanyi sesuai tema, bertepuk tangan, berdiskusi dan tanya jawab tentang tema dan subtema atau pengalaman yang dialami oleh anak. Jadi ini adalah kegiatan pembuka. Ini adalah fungsinya untuk memberikan semangat kepada anak, ya, memberikan semangat kepada anak, pemanasan sifatnya begitu sehingga anak dalam melakukan kegiatan nanti juga semakin bersemangat kembali. Juga untuk menginformasikan ya kegiatan apa saja yang nanti akan dikerjakan oleh anak. Ini adalah di kegiatan awal ya, kegiatan awal atau kegiatan pembukaan begitu ya. Nah, yang kedua adalah kegiatan inti. Ini kurang lebih 60 menit. Kegiatan inti adalah kegiatan yang mengaktifkan perhatian, kemampuan, dan sosial emosi anak. Kegiatan terdiri dari bermacam-macam kegiatan bermain yang dipilih dan disukai anak agar dapat bereksplorasi, bereksperimen, meningkatkan pengertian-pengertian, konsentrasi, memunculkan inisiatif, kemandirian, dan kreativitasnya, serta dapat membantu dan mengembangkan kebiasaan bekerja yang baik. Hanya kegiatan inti pembelajaran di sini adalah kegiatan yang berisi ya
yang berisi ini ya, tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh anak tadi. Karena anak dibagi menjadi 3, nanti kegiatannya bisa yang pertama kolase, kegiatan yang kedua nanti mungkin meruncing, kemudian kegiatan yang ketiga itu nanti bisa apa ya, misalnya mewarnai, begitu aja lah ya. Jadi ada yang terpenting ada minimal 3 kegiatan dalam kegiatan inti ini. Nah, pada kegiatan inti, anak terbagi beberapa kegiatan kelompok. Artinya dalam satu waktu tertentu terdapat beberapa kelompok anak melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Pengorganisasian anak saat kegiatan pada umumnya dengan kegiatan kelompok, namun ada kalanya diperlukan menggunakan kegiatan klasikal maupun individual. Yang berikutnya, sebelum anak dibagi menjadi kelompok, pendidik menjelaskan kegiatan atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas masing-masing kelompok secara klasikal. Pada kegiatan inti dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Tadi ya 3-4 kelompok. Gitu. Pendidik bersama anak dapat memberi nama masing-masing kelompok. Jadi tadi dibagi jadi 3 kelompok, kemudian nama kelompoknya ya boleh. Misalnya kalau temanya tentang burung berarti tentang binatang gitu ya. Berarti nama kelompoknya adalah nama-nama binatang misalnya. Jadi disesuaikan dengan tema. Anak diberi kebebasan untuk memilih kegiatan yang ada pada kelompok yang diminatinya dan tempat yang disediakan. Semua anak hendaknya secara bergantian mengikuti kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh pendidik. Setelah anak dapat mengikuti secara teratur, maka anak boleh memilih kegiatan sendiri dengan tertib. Selanjutnya, anak-anak yang sudah menyelesaikan tugasnya lebih cepat daripada temannya, gitu ya, dapat meneruskan kegiatan di kelompok lain. Jika tidak tersedia tempat, anak tersebut dapat melakukan kegiatan di kegiatan pengaman. Jadi, di sini anak bisa melakukan kegiatan di kegiatan pengaman ini supaya tidak mengganggu anak-anak yang lainnya. Nah, ini ada beberapa fungsi kegiatan pengaman. Yang pertama, sebagai tempat kegiatan anak yang telah menyelesaikan tugasnya lebih cepat, sehingga tidak mengganggu teman lainnya. Ya, sebagai tempat kegiatan anak yang telah menyelesaikan tugasnya lebih cepat, sehingga tidak mengganggu teman yang lain. Gitu ya. Yang kedua, untuk memotivasi anak agar cepat menyelesaikan tugasnya. Jadi untuk memotivasi anak agar cepat menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, untuk mengembangkan aspek emosional, sosial, kemandirian, kerjasama, dan kreativitas anak. Kemudian yang keempat, sebagai alat peraga. Jadi ini adalah fungsi dari kegiatan pengaman ya. Prinsipnya kegiatan pengaman itu sebenarnya untuk memfasilitasi anak yang sudah mengerjakan tugas sehingga anak itu tidak mengganggu anak yang lainnya. Itu fungsi utamanya gitu ya. Kemudian catatan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ya model kelompok ini. Yang pertama, pada waktu kegiatan kelompok berlangsung, pendidik tidak berada di satu kelompok saja, melainkan juga memberikan bimbingan kepada peserta didik yang lain yang mengalami kesulitan, walaupun peserta didik tersebut berada di kelompok lainnya. Jadi, guru itu harus keliling gitu ya, keliling ke kelompok 1, ke kelompok 2, ke kelompok 3 dan menanya ya. Dan bertanya kepada anak, mungkin ada kesulitan-kesulitan yang dialami anak.
Kalau ada anak yang kesulitan dan meminta bantuan, nah maka guru harus mendekat, kemudian memberikan ya bantuan atau fasilitasi kepada anak yang mengalami kesulitan tadi. Kemudian yang berikutnya, sebaiknya alat-alat yang disediakan pada kegiatan pengaman lebih bervariasi dan sering diganti disesuaikan dengan tema atau subtema yang dibahas gitu ya. Ini adalah catatan yang perlu diperhatikan oleh guru dalam model pembelajaran kelompok. Kemudian yang berikutnya adalah istirahat. Ya, tadi pembukaan atau kegiatan awal, kegiatan inti, yang ketiga istirahat. Ini 30 menit. Kegiatan ini kadang-kadang dapat digunakan untuk mengisi indikator atau kemampuan yang hendak dicapai yang berkaitan dengan kegiatan makan. Misalnya tata tertib makan, jenis makanan bergizi, rasa sosial, dan kerjasama. Setelah kegiatan makan selesai, waktu yang tersedia dapat digunakan untuk bermain dengan alat permainan di luar kelas yang bertujuan mengembangkan fisik motorik, atau istilahnya itu dapat digunakan oleh anak untuk bermain bebas, ya, boleh bermain di dalam ruangan, boleh di luar ruangan dengan memanfaatkan alat permainan yang tersedia, gitu ya. Ini kegiatan istirahat ini kurang lebih 30 menit. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan penutup. Ya, kegiatan penutup ini kurang lebih 30 menit. Kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan penutup bersifat menenangkan anak dan diberikan secara klasikal. Jadi tadi setelah mengerjakan kelompok, ya, setelah dibagi-bagi menjadi kelompok, kemudian anak dijadikan dalam bentuk klasikal. Ya, misalnya di sini ya anak diajak untuk membaca cerita dari buku, pantomim, menyanyi atau opera, apresiasi musik dari berbagai daerah. Ini tergantung gurunya lah. Jadi semua diserahkan ke guru ketika kegiatan penutup ini. Kegiatan ini diakhiri dengan tanya jawab mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh anak atau kegiatan yang telah berlangsung, sehingga anak mengingat dan memaknai kegiatan yang dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan pesan-pesan dan doa pulang. Jadi dalam kegiatan penutup ini ya kegiatan akhir, ya, guru menanya kembali kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh anak, kemudian anak diajak bernyanyi, kemudian anak diajak untuk berdoa, ya, berdoa untuk selesai pembelajaran atau berdoa akan pulang, kemudian disampaikan juga tema atau subtema pembelajaran hari berikutnya. Demikianlah tadi beberapa hal ya tentang pengelolaan lingkungan atau pengelolaan kelas dengan model pembelajaran kelompok. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.